Bab 5021, 9 bintang menghilang. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hasilnya, apakah kamu menanggungnya sekarang? Atau katakanlah, kamu bersedia menanggungnya. Lengan mengorbankan busur langit, tangan kanan menarik busur penuh tali, dan daun suanyuan melubeng. Tampaknya konyol. Petik 2. Oh, setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, binatang buas itu juga mendengus dengan suara rendah, dan kekuatan tubuhnya didorong hingga ekstrim, siap untuk pergi, dan sepasang momen dapat diteleportasi, dan ritmenya mata biru. Menghadapi pemandangan ini, mata hijau surgawi yang berlawanan bersinar dan terdiam. Itu adalah makhluk tertinggi dari tatanan kedelapan surga dan bumi. Meskipun tidak ada rasa takut bahwa itu hanya yang kedua memerintahkan binatang buas dari tempat ini, jika binatang buas itu putus asa, ia masih akan dapat menjeratnya selama beberapa saat. Dengan hitungan waktu ini, Yesuan yang memegang Yun Tiangong sudah cukup untuk mengunci mesin udaranya sepenuhnya. Ketika anak panah ditembakkan, ia tidak akan jatuh, tetapi kemungkinan besar akan terluka parah. Sekalipun ia telah lolos dari cedera serius, cedera ringan tetap tidak dapat dihindari, itu. Dalam menimbang, memikirkan apakah ini sepadan. Pada akhirnya, Tiandao Qingyan tampaknya telah membuat keputusan. Kelopak mata besar itu memancarkan sentuhan keengganan, dan kemudian suara rendah para dewa perlahan datang, Yesuan, kamu bukan lawan saya, tetapi bayi yang bisa saya lepaskan untuk sementara, tetapi bagaimana dengan Anda? Itu tidak cukup bagiku untuk membayar harga karena kurangnya pelatihanmu di surga. Hari ini, apa yang kau inginkan? Ini, jelas irama songkok. Ia tidak rela terluka karena Yesuan. Ia bermaksud untuk melepaskannya sementara. Ketika waktunya tepat, ia akan membunuhnya lagi. Ini, cukup. Bagi Yesuan, sebagai asalkan dia bisa berhasil pergi dari sini hari ini, tujuannya tercapai. Dia sama sekali tidak berniat bertarung dengan Tiandao Qingyan. Di satu sisi, itu tidak ada gunanya. Di sini, dia tidak bisa memiliki kekuatan langit dan bumi. Tapi itu tidak sama dengan kekosongan Hong Kong. Seperti, hari ini, semua anggota kuil setan seharusnya bermigrasi ke kekosongan Hong Meng. Dalam kekosongan akhir dunia ini, Yesuan tidak peduli, dan itu adalah satu-satunya tujuannya adalah untuk pergi tanpa meninggalkannya. Jangan. Sebelum itu, ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, Yesuan tanpa sadar menoleh, dan matanya tertuju pada arah kehampaan dari bidang kosmik ketiga, dan kekuatan para dewa juga tersapu. Dalam sekejap, sosok Yesuan terkejut, dan wajah yang kejam itu menunjukkan keterkejutan yang tak terduga. Sampai jumpa. 9. Bintangnya telah hilang. Sebelum meninggalkan dunia yang sangat terintegrasi dari hutan belantara yang luas ini, Jiu Tianxing adalah satu-satunya hal yang masih diingat Yesuan, dan harus dibawa pergi. Dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, bahkan jika itu adalah bintang, dia dapat melambai pergi. 9. Bintang meskipun bukan bintang yang melahirkan hidupnya, ketika Yesuan adalah bintang yang melewati 9 bintang dan benar-benar melahirkan hidupnya, Yesuan sangat dicurigai sebagai bintang induk misterius di galaksi Bima Sakti. Namun, waktu dan ruang mungkin berbeda. Mungkin bintang induk saat ini, sebelum tahun-tahun tak berujung kelahiran Yesuan, mungkin setelah tahun-tahun tak berujung. Oleh karena itu, bintang induk misterius yang masih dilindungi oleh hukum Hong Kong dan kehampaan, Yesuan pasti akan pergi. Tetapi, itu adalah bintang 9 hari, dan dia tidak bisa menyerah. Sekarang dunia yang hancur dari kehancuran. Dunia kuno sebelum tahun-tahun tak berujung telah bergabung, saatnya untuk berakhir, tetapi akhir dari banjir yang belum benar-benar berakhir telah tiba. Dia tidak bisa lagi tinggal di dunia liar yang luas, karena akan selalu ditekan dan harus pergi. Kemudian, ketika dia pergi, dia harus membawa 9 bintang pergi. Meskipun Jiu Tianxing bukanlah bintang yang melahirkan hidupnya, tetapi Yesuan tumbuh selangkah demi selangkah di bintang 9 hari, di mana kampung halamannya yang kedua. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang tua di 9 bintang. Bintang ini sangat istimewa. Setelah meninggalkan 9 bintang, Yesuan bergegas ke bintang Tianhe untuk pertama kalinya dan menyelesaikan kepemilikan Jiu Tianxing. Tetapi pada saat itu, dia terlalu lemah, dan Jiu Tianxing berada di tempat yang sangat terpencil.
Jauh di dalam bidang bintang, tidak ada kehidupan lain. Untuk menghindari membawa kekuatan yang kuat di lingkungan langit berbintang ke-9 bintang, itu membawa bencana bagi jiwa-jiwa di bintang-bintang. Dia tidak pernah kembali ketika dia belum dewasa. Tetapi kemudian, dengan Yesuan memasuki dunia abadi, dia sudah memiliki kekuatan untuk menjaga 9 bintang. Dia pernah kembali ke 9 bintang, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa domain bintang itu sendiri sangat istimewa, dan bintang-bintang 9 bintang tertutup. Atmosfernya terlihat biasa dan tidak berbeda dengan bintang-bintang lainnya. Namun pada kenyataannya, di seluruh atmosfer, ada lapisan kekuatan tak terlihat seperti film dinding, yang akan menahan seluruh bintang 9 hari dengan kuat. Tidak hanya sulit bagi para biksu di dalam bintang untuk berjalan keluar dari bintang-bintang, itu pasti terlalu tinggi, dan itu harus mencapai ketinggian Yesuan. Bahkan lebih sulit untuk masuk ke makhluk-makhluk di luar bintang 9 hari. Pada saat itu, Yesuan telah memasuki keabadian biasa, tetapi masih tidak dapat memaksa melalui lapisan film dinding yang tak terlihat di atmosfer 9 bintang, ke dalam bintang-bintang. Hanya pada titik ini, Anda dapat melihat satu atau dua. Namun, meskipun masalah ini sangat berbeda, Yesuan tidak banyak berpikir, tetapi itu lebih meyakinkan. Karena itu adalah keberadaan film dinding tak kasat mata, kehidupan bintang 9 hari terkondensasi, dan atmosfer seluruh bintang tidak bocor. Meskipun dia tidak bisa masuk pada saat itu, setidaknya dia dapat menentukan semua makhluk di bintang 9 hari, termasuk mereka yang sudah tua, semuanya baik-baik saja. Ben, Yesuan ingin menunggu kultivasinya sendiri untuk menjadi pahlawan, dan bahkan setelah raja dan kaisar, pergi ke bintang 9 hari untuk melihat apakah mereka dapat secara paksa menerobos atmosfer 9 bintang. Membran dinding tak kasat mata memasuki bintang-bintang. Tentu saja, namun, dia telah berada di kekosongan utama sebidang tanah ini di alam liar, dan bahkan jika dia pergi ke kekosongan Hongmeng dan tidak kembali ke alam semesta ketiga. Selain itu, berbagai hal di tanganku hampir tidak pernah berhenti, dan aku belum meluangkan waktu untuk mengambilnya. Kejadian ini telah menyeretnya hingga sekarang, kultivasinya sendiri telah memasuki alam kuno dan tertinggi, tetapi masih belum kembali ke 9 bintang. Hanya saja, yang tidak dia duga adalah bahwa sekarang, seluruh alam semesta ketiga telah terintegrasi ke tanah liar ini, tetapi di alam semesta ketiga tempat bintang 9 hari asli berada. Bidang bintang, tetapi telah menghilang dari 9 bintang. Hasilnya, membuat hatinya tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak terburu-buru. Setelah melirik ke belakang dan memulihkan pandangan dan pengetahuannya, dia mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Situasi ini jelas sangat tidak biasa. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa 9 bintang awalnya tidak termasuk dalam alam semesta ketiga, itu asing. Hanya dengan cara ini, mata suci dari surga suci dan mata suci akan ditarik dari alam semesta ketiga yang tersebar setelah runtuhnya hutan belantara, dan ketika mereka terintegrasi ke dalam kekosongan utama reruntuhan hutan belantara, 9 bintang tidak akan terpengaruh. Tidak dibawa ke sini dengan promosi itu, hati Yesuan perlahan menebak. Hilangnya bintang secara tidak sengaja itu jelas sangat tidak biasa. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bintang itu tidak termasuk dalam bidang kosmik ketiga. Untuk alam semesta ketiga, bintang itu eksternal. Hanya, dengan cara ini, metode misterius King Tian Tian Dao Qingyan akan ditarik dari bidang kosmik ketiga yang tersebar setelah runtuhnya alam liar, dan ketika diintegrasikan ke dalam kekosongan utama reruntuhan alam liar, bintang 9 tidak akan terpengaruh, dan tidak akan ada yang dibawa. Jika demikian, lalu dari mana bintang 9 hari itu berasal? Di mana sekarang? Semua ini sangat aneh. Bahkan jika kultivasi Yesuan saat ini adalah kekuatan dan hasilnya, tidak ada hasil. Itu sepenuhnya didasarkan pada tebakannya sendiri. Menurut akal sehat, sebuah bintang, kecuali jika dipaksa oleh beberapa kekuatan yang kuat seperti Yesuan saat ini, jika tidak mungkin untuk mendapatkan dari alam semesta bahkan jika gerakan bintangnya terlalu kuat. Kekosongan dipindahkan dari ketiadaan ke kekosongan lain di alam semesta. Tentu saja, mungkin saja itu bukan keberadaan beberapa tingkat energi besar, tetapi karena pengaruh hukum tertentu, itu mengarah padanya dari bidang lain ke alam semesta ketiga. Contoh. Ini adalah kasus dengan bintang induk yang misterius. Itu adalah ketika pertempuran dunia di dunia liar benar-benar hancur sebelum tahun-tahun yang tak berujung, karena kekuatan hukum kekosongan Hongmeng, itu tiba-tiba menghilang dan menghilang. Adapun seluruh bidang bintang galaksi termasuk bintang induk, mereka semua terbang menjauh.
Jika bintang 9 hari termasuk dalam situasi ini, maka asal-usulnya terlalu misterius, latar belakangnya pasti luar biasa, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan bintang induk di bidang bintang galaksi, saya khawatir perbedaannya tidak akan terlalu banyak ketika. Namun, ini tidak penting. Dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatan, selama dia menemukan 9 bintang, dia memiliki keyakinan 10% bahwa dia akan dapat secara paksa menerobos film dinding tak terlihat di atmosfer 9 bintang dan memasuki bagian dalam bintang. Karena itu, tidak peduli rahasia apapun dari 9 bintang, mereka harus dapat mengetahuinya, setidaknya memiliki hasil yang kasar. Ya, bidang kosmik ketiga telah ditarik oleh surga yang menyedihkan dan mata biru, dan telah diintegrasikan ke dalam akhir dunia. Saat ini, bintang 9 hari begitu sepi sehingga telah memasuki aliran turbulensi yang tak berujung, dan sulit untuk menemukannya. Sekarang, tapi, bagaimanapun, Anda harus mencobanya. Tentu saja, bahkan jika itu tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu, Yesuan tidak akan menyerah. Ketika dia diperbaiki menjadi surga dan bumi yang nyata di masa depan, dia akan memasuki aliran kekosongan yang tak berujung dan membawa 9 bintang kembali. Dan, sekarang, bukan tanah terlarang Suseng yang harus dituju, tempat seluruh pasukan aula besar telah bermigrasi sepenuhnya, dan bintang kecil yang telah memasuki kehampaan Hongmeng telah berputar-putar. Dan, pusaran bintang kecil telah disembunyikan lagi, dan tidak akan ditemukan untuk waktu yang singkat, sehingga mata surgawi tidak akan tertangkap oleh pasukan, dan itu akan dapat langsung menghancurkan pasukan dari belakang. Karena itu, jika Yesuan kembali ke tanah terlarang Suseng, itu tidak baik. Jika jalannya ditunjukkan ke langit biru, itu akan segera mengungkap keberadaan bintang kecil itu, Saya akan pergi ke aliran kekosongan yang tak berujung untuk mencoba menemukan 9 bintang. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membuangnya saat ini adalah dengan langsung merobek kekosongan dan memasuki kekosongan. Pergi ke arah alam semesta ketiga di arah aslinya, pada saat itu, terlepas dari apakah ada hasilnya, dia dapat langsung menggunakan kemampuan lompatan koordinat antar planet tingkat pesawat, dan langsung kembali ke base camp sarang sumber dekat Hongmeng. Artinya, dia akan pergi, dan setelah dia pergi, hutan belantara yang diintegrasikan kembali ini akan dilaksanakan pertama kali di bawah penghalang Tiandao Qingyan. Tidak, apakah itu Federasi Teran hari ini, atau aliansi ketegangan, atau aliansi bintang, dan kekuatan lain yang berukuran besar, serta 3 bidang bintang utama yang baru saja digabungkan, serta kekuatan dan kelompok etnis di bagian lain dari kekosongan, akan dipaksa untuk menyerah kepada surga dan mata biru. Semua makhluk hidup yang hidup di dunia akhir dunia ini akan dihormati, tetapi semua ini, Yesuan tidak peduli, dan saya tidak tertarik untuk memperhatikannya. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak, dan Yesuan segera menembak, dan dengan suara retakan yang jelas dan ganas, retakan kekosongan besar muncul di kekosongan di depan binatang buas itu. Kekosongan kehampaan ini, mengarah ke posisi kehampaan dari bidang kosmik ketiga, mengungkapkan aliran kekosongan yang tak berujung, dan atmosfernya ganas. Jika keberadaan kultivasi yang tidak kuat atau kejam, bahkan jika itu adalah yang tertinggi di alam semesta, saya khawatir sangat mungkin mayat itu akan berada dalam sekejap. Untuk gerakan Yesuan, mata Hong Tiandao jelas sangat tidak terduga. Dia tidak menyangka Yesuan akan pergi, dan dia benar-benar merobek kekosongan langsung ke aliran kekosongan yang tak berujung. Meskipun dengan dia dan binatang buas saat ini, pada dasarnya tidak terlalu berbahaya untuk memasuki kehampaan yang bergejolak ini, dan jika sudah dipersiapkan, bahkan tidak ada kemungkinan tersesat di udara yang bergejolak. Dapat mengikuti berbagai jejak yang dipersiapkan sebelumnya. Meski begitu, Tiandao Qingyan masih sangat kesal. Dia sebelumnya pernah bertemu Yesuan di kehampaan Hong Kong dan bahkan hampir berselisih dengannya. Sekarang dia bertemu dengannya di sini, menunjukkan bahwa dia memiliki cara rahasia untuk memasuki kehampaan Hong Kong. Dalam pandangan Tiandao Qingyan, saat ini, pilihan Yesuan seharusnya memasuki kehampaan Hong Kong, alih-alih apa yang disebut kehampaan yang bergejolak. Namun, semua ini tidak berpengaruh padanya, tidak peduli apakah Yesuan akan pergi ke kehampaan Hong Kong atau pergolakan yang tak berujung, selama dia meninggalkan bagian akhir dunia ini, itu sudah cukup. Dan, terlebih lagi, Tiandao Qingyan juga sangat bertekad. Di masa depan, harus ada kesempatan untuk bertemu dengan Yesuan. Pada saat itu, semuanya tentang itu, dan ketika itu marah hari ini.
Petik 2. Boom, booming. Di kehampaan, suara yang menggetarkan bumi datang, dan tubuh besar kaisar melangkah maju, jadi dia melangkah ke kehampaan dan melangkah ke kehampaan di depannya. Di bagian atas kepala binatang buas itu, bentuk tubuhnya telah direduksi menjadi tubuh tulang konjak, yang tingginya hanya sekitar 1000 kaki. Lengan kiri selalu terangkat, busur kalajengking tidak tertutup, dan lengan kanan selalu diletakkan di tali busur. Ini adalah persiapan untuk banjir langit. Mata hijau itu tiba-tiba melepaskan serangan diam-diam, untuk orang tua ini Yesuansin, tetapi sangat yakin, selama dia masih berada di langit tak berujung yang hancur ini, kamu harus dijaga oleh Tuhan, jika terjadi sesuatu. Itu sebenarnya adalah kengerian dari urutan ke-8 langit dan bumi. Begitu dia disembunyikan olehnya, hasilnya serius dan dapat dibayangkan. Bahkan Yesuan saat ini mungkin tidak dapat menanggungnya. Tidak, namun, tampaknya tidak ada rencana lain untuk mata hijau dari hutan belantara itu. Dikelilingi oleh ratusan miliar mil menjauh dari langit, dan jongkok bergoyang dari waktu ke waktu, tetapi aku telah memperhatikan konjak dengan begitu tenang di atas binatang buas itu. Dengan langkah-langkah binatang buas itu, selangkah demi selangkah ke celah kekosongan di depanku, secara bertahap melayang menjauh, perlahan-lahan menghilang ke dalam turbulensi tak berujung di celah itu. Di dalam kekosongan, tidak lagi terlihat. Karena itu, bagi Yesuan, segala sesuatu dalam kekosongan akhir dunia sedang berakhir, tetapi bagi kehidupan tanpa akhir di akhir dunia ini, semuanya baru saja dimulai akhir dunia. Booming, sosok binatang buas dan konjak menghilang dalam kekosongan tak berujung dari kehampaan, dan kemudian tidak terlihat. Kekosongan besar dari kehampaan ini dengan cepat diperbaiki dan dijembatani di bawah pengaruh hukum kehampaan tak berujung. Seperti hari ini, tempat ini bukan lagi bagian utama dari dunia yang hancur tahun ini, tetapi dunia reruntuhan yang hampir lengkap. Pada saat itu, setidaknya 80% dari banyak pecahan seukuran dunia yang telah dihancurkan oleh Perang Dunia II telah ditemukan oleh mata surgawi, dan mereka ditata dalam tahun-tahun yang tak berujung. Sekarang mereka menyeret rahasia mereka dan menyatukannya kembali. Ini, jika dunia hutan belantara muncul kembali di masa lalu, itu tidak lagi sebanding dengan dunia asli, tidak. Keliaran sebelum zaman tahun ini penuh dengan kekuatan dan vitalitas, tetapi saat ini, apa yang disebut dunia liar yang telah diintegrasikan kembali setelah pecahnya cermin telah memasuki akhir era Hongmeng ini. Sudah lama terlambat, dan pasti akan sepenuhnya musnah setelah era Hongmeng berikutnya resmi dibuka. Itu seperti aliran kekosongan yang tak berujung. Umumnya, pengasingan ini, semuanya tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Dia telah menarik diri dari kekosongan akhir banjir, dan jika tidak ada perubahan lain, dia tidak akan kembali. Segala sesuatu di masa depan akan diperebutkan di udara Hongmeng. Bagi makhluk tak berujung yang hidup dalam kekosongan ini di akhir dunia, semuanya baru saja dimulai. Ketika kekosongan besar ini perlahan-lahan diperbaiki, singa berlumuran darah dan dua ras dari Federasi Teran masih berada di ujung kekosongan, dan tidak pergi. Mereka melihat kedatangan mata hijau dari reruntuhan alam liar, dan melihat pemulihan binatang buas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka juga melihat ruang kosong dari reruntuhan besar dan kecil lainnya di langit dan bumi, dan dengan cepat memperbaiki dan menghancurkan kekosongan utama dari sebidang tanah ini. Bahkan napasnya benar-benar berbeda, dunia banjir yang lebih megah dan kuno. Dengan cara yang sama, mereka juga melihat Yesuan dan Kaisar Binatang bekerja sama, memaksa langit dan bumi yang konyol itu keluar dari kecemburuan. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan tangan mereka. Mereka hanya bisa menonton Yesuan dan Kaisar, dan kemudian dengan tenang pergi. Semua hal, satu bagian, satu tumpukan, semuanya mengejutkan. Meskipun mereka bertiga kuat dan kuno, seluruh otak sekarang sedang booming. Untuk semua ini, sudah terlambat untuk dapat mencernanya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam kekuatan kecil dan menengah di bidang bintang ini, tidak peduli seberapa jauh udara virtual lolos, ada pengecualian. Mereka semua berlutut dalam kehampaan, dan bentuk tubuh bergetar dan bergetar, seperti akhir dunia. Umum, saat ini, hampir semua reruntuhan besar dan kecil dari puing-puing yang runtuh dalam pertempuran dunia sebelum tahun-tahun yang tak berujung ditarik. Dunia reruntuhan tahun yang luas itu kembali berputar dan muncul kembali di bawah penggabungan fragmen kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hukum reruntuhan langit dan bumi telah diperbaiki secara ekstrim.
Dapat dikatakan bahwa mata suci surga suci sekarang mengendalikan kekosongan dinasti tak berujung, bahkan jika itu belum mencapai tahun-tahun yang tak berujung. Banjir sebelumnya berada di tengah kemakmuran yang besar, tetapi perbedaannya tidak jauh, tidak salah, dengan perpaduan tak terbatas dari pecahan reruntuhan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Reruntuhan akhir dunia saat ini tidak ada habisnya dan luas, puluhan ribu kali lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan jika ini masalahnya, mata surgawi, yang merupakan perwujudan dari keinginan dunia, masih mampu mengendalikan setiap inci kekosongan dengan tepat. Seperti hari ini, itu adalah di akhir dunia, bahkan jika sosok itu hanya berdiri dengan tenang di sini, dan tidak dengan sengaja membubarkan napas, seluruh bagian dari kekosongan tak berujung di akhir dunia, semua makhluk dapat dengan jelas merasakan tekanan kekuatan tak terbatasnya, dekat. Dalam kehampaan, bahkan singa yang terluka darah, dua orang dari Federasi Teran, yang konyol dan aneh, pada saat ini dalam goyangan tubuh terus-menerus gemetar, berjongkok dalam kehampaan, atmosfer tidak berani menyesap, itu pucat dan takut, dan di kekosongan tempat lain, apakah itu Federasi Teran, aliansi bintang atau aliansi semua bangsa, semua bintang yang kuat, terlepas dari kekuatan mereka, saat ini, di mata surga yang tak terlihat, kengerian seluruh kekosongan di bawah tekanan langit dan bumi, tidak ada pengecualian. Pada saat yang sama ketika bergetar dan bergetar, mereka semua berjongkok. Aku adalah hutan belantara, tetapi aku adalah semua orangku. Di bawah kilauan kegelapan, suara mata surgawi, suara para dewa yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, suaranya tidak terlalu besar, tetapi menyelimuti seluruh bagian kekosongan yang luas dan tak berujung ini. Di mana, saya takut keberadaan kura-kura di sudut terdalam bintang-bintang akan terdengar jelas, dan suara ini akan terdengar seperti ada di telinga. Arti dari perwakilan itu jelas merupakan seluruh bagian dari kehampaan yang tak berujung, dan semuanya berada di bawah kendali surga dan mata biru. Dimanapun mereka berada, semuanya baik-baik saja dan lengkap. Ada kebangkitan dari alam liar, dan aku akan datang kemana-mana. Sejak saat ini, alam liar bersatu, dan jiwa-jiwa yang tak berujung dihormati olehku. Jika ada pembangkang, musnahkan. Berteriaklah, hei, kata, di tengah hari, mata biru surga dan mata biru menembakkan 3 tenda biru, yang tampaknya tidak mencolok, hanya seukuran perut, tetapi semuanya memancarkan energi yang kuat. Kecepatan ketiga hijau ini hampir mencapai batasnya. Ketika muncul, itu masih dalam kehampaan ratusan miliar mil, tetapi hampir di saat berikutnya. Tanpa menunggu salah satu dari mereka bertiga bereaksi, mereka langsung masuk ke alis singa perang yang berlumuran darah dan 2 orang dari Federasi Teran. Booming, sesaat, dengan cacing-cacing kecil seperti cacing, mereka bertiga berada di dalam tubuh, dan ada guntur bernada sangat rendah. Dengan suara guntur ini, napas ketiga orang itu juga meningkat dengan cepat. Pendek-pendek, 3 atau 4 tingkat bunga, itu telah langsung menembus perbaikan 2 tahap. Pertama, di masa lalu, kedua ras manusia dari Federasi Teran ini hanyalah tahap ke-7 dari sakral kuno, tetapi sekarang, setelah 2 terobosan langkah-langkah kecil, mereka telah memasuki tatanan abadi dari sakral kuno. Kesempurnaan agung telah menjadi keberadaan tertinggi dari lingkungan surgawi setengah langkah. Untuk, di singa berlumuran darah, di bawah keadaan singa suci berdarah, kultivasi kekuatan juga telah meningkat dari tahap ke-5 sebelumnya yang konyol, ke-7 langkah konyol saat ini. Semua ini berumur panjang, tetapi sebenarnya itu terjadi di antara jumlah suku bunga. Hanya dalam beberapa periode waktu yang singkat, kultivasi tingkat 2 ditingkatkan. Hal semacam ini seperti mimpi. Ketiga lelaki tua itu marah dan terkejut. Aku tercengang, dan mataku berputar-putar, dan mulutku sedikit terbuka, seolah-olah aku baru saja disambar petir, dan aku lembut dan lembut. Ini adalah kekuatanku, pergilah, duniaku yang liar. Bagaimana mungkin hanya ada 3 Supreme 6 kuno? Pada saat ini, suara para dewa surga dan mata biru hanya terdengar lagi, perintah sekte dinasti, kebangkitan kekuatan dan absurditas semua kelompok etnis dan pasukan, semua bersatu Hong Meng kosong. Di daerah terpencil setelah bintang tersembunyi dari tanah terlarang Suseng ini, masih jauh dari tepi kanan Bima Sakti. Demikian pula, jarak dari base camp sarang sumber tidak dekat. Setelah masuk ke sini, babi tua itu memiliki arah dalam sekejap, dan ketidakjelasan telah merasakan posisi kam sarang sumber. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sana untuk waktu yang singkat, dan sekarang babi tua itu berada di babi ajaib.
Di bawah keadaan darah dan kekuatan gaib berusia 9 tahun, ia juga telah memiliki perbaikan Tiandao setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang berkuasa. Kali ini, seluruh 6 anggota istana besar bergerak, dan tanah terlarang Suseng yang luas dan tak berdosa itu kosong, dan setengah dari rambutnya tertinggal. Hanya pada titik ini Anda dapat membayangkan betapa besarnya barisan kekosongan dan sudut Hong Kong ini di kehampaan. Melihatnya, 6 legiun diam-diam menyebar dalam kehampaan yang gelap, semua jenis kapal perang. Sosok perahu dan binatang buas itu tak berujung, menyebar ke ujung garis pandang. Di depan pasukan asing yang memasuki kehampaan Hong Meng ini, sebuah kuil hitam berdiri dengan tenang, yang merupakan simbol kuil. Kuil hitam ini sendiri juga merupakan harta karun dari harta karun kuno. Itu adalah pemurnian Yesuan. Pada saat ini, ia menunjukkan bentuk yang lengkap. Itu seperti bintang kecil dalam bentuk kuil. Ia mengapung di kehampaan dan mengungkapkan lapisan tebal. Suasana sederhana. Suan Yuan Zijing, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru masih dalam retret, jadi hanya ada 7 kuil suci di aula hitam, seperti rawa-rawa suci leluhur, dan sekarang 7 cangkul berada di peron di luar kuil, melihat ke depan. Kegelapan itu kosong dan wajah penuh dengan pikiran. Hei, hei, pada saat ini, kedua babi itu berteriak tiba-tiba, dan babi-babi tua dan babi-babi Taiko dan cucu-cucu bergegas dari bintang raksasa. Kedua orang ini sekarang mengaktifkan kekuatan sihir berdarah dari babi ajaib, jadi landak Taiko ada juga tempat perlindungan. Kemudian, di kapal-kapal induk bintang dan kapal perang lain di sekitar kota, ada juga beberapa tokoh yang bergegas keluar. Semua tokoh ini adalah tingkat tinggi dari aula sihir, contoh misalnya. Jubah hitam dari aliansi para penyintas asli, diikuti oleh kedua orang itu, mereka bertiga memiliki kekuatan tercela, hanya di udara kosong yang paling dekat dengan aula sihir hitam. Adapun bagian belakang ketiga orang itu adalah bagian atas aula sihir di bawah tempat yang hancur. Di antara mereka, yang paling kuat adalah kekuatan kuno para leluhur. Meskipun jumlahnya kecil, jumlahnya cukup banyak. Dalam setengah kolom pendek, kekosongan langit, sosok itu bergegas keluar. Dalam kehampaan, dan berkumpul di belakang aula sihir hitam. Melihatnya, puncak aula sihir, tanpa kecuali, semuanya tiba. Di belakang 3 babi tua, ada 9 kekuatan liar dari berdarah, King Peng dan Singa Perang, dan 3 kekuatan besar dari persatuan para penyintas asli. Lalu ada 6 berdarah, Zhao Dong dan Qianan, Sun Si, Li Bei, dan para penyintas lama dari kebangsaan Shangxi. Paket termasuk King Yu dan Yuling, Long Jing, Gong Jun, Roaring Moon, Naga Berahang 3, Long Shantang, leluhur berdarah, leluhur King Peng, dan asteris dan King Peng, dan 3 singa dari Singa Perang adalah abadi. Dan pada akhirnya, lebih dari 200 kaisar di pasukan tawanan yang terdiri dari asteris dan King Peng dan 3 singa dari Singa Perang adalah abadi. Tentu saja, sekarang roh-roh jahat dari pasukan tirani yang dipimpin oleh kura-kura Taiko, itu juga ada di sini hari ini. Di antara mereka, perbaikannya lebih lemah, masih sekelompok komandan dari tentara Tianhe. Seperti nyamuk dan hantu tua dan Naples, Kaisar Iblis Motiantian, Paman Iblis, Kepala Klan Kura-Kura 9, Kaisar Nyamuk Gila, Lelaki Tua Suanyuan, Lelaki Tua Duanmu, Guru Bodi dan pasukan kecil lainnya yang menganggur dan tingkat tinggi keluarga dan seterusnya. Dalam waktu singkat, para pemimpin iblis di 6 legiun semuanya bergegas keluar dari kapal induk mereka, dan mereka menaburkan total ribuan sosok, semuanya berkumpul di kehampaan di belakang aula hitam. Pada saat ini, selain 7 kultus besar dan babi tua yang telah datang ke Hong Kong dan kehampaan, semua kuil tingkat tinggi lainnya hampir semuanya berbalik, dengan warna-warna aneh di wajah mereka, melihat kehampaan. Semuanya, bisa, sayangnya, bahkan kekuatan kuno dari alam liar, kekuatan para dewa meluas ke ekstrim di sekitarnya, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun, kekosongan ini seperti kegelapan yang tak berujung, bahkan bintang yang ditinggalkan di kehampaan tidak, apalagi menyebutkan bintang-bintang kehidupan, dengan dibandingkan dengan kekosongan asli dari sebidang tanah di alam liar, itu menggelikan. Ada hampir beberapa kuil yang kuat di 6 korps kekosongan, tetapi selain dari 7 kultus besar dan babi tua, hampir tidak ada dari mereka yang pernah datang ke Hong Kong, meskipun saya belum pernah ke sana, tetapi setidaknya saya telah mendengar bahwa kekosongan Hong Kong adalah tingkat yang lebih tinggi daripada dunia yang luas sebelum tahun-tahun yang tak berujung.
hal. Sebenarnya, dalam legenda, dunia yang hancur sebelum tahun-tahun yang tak berujung hanyalah salah satu iblis kacau yang lahir di Hong Kong dan dunia virtual setelah dibukanya era Hong Meng, hanya. Dengan mengingat hal ini, citra kekosongan Hong Meng di mata semua orang sudah cukup tinggi, hanya. Ya, bagian tengah hati telah diizinkan begitu lama, tetapi sekarang benar-benar memasuki kehampaan Hong Meng, dan itu adalah absurditas yang gelap. Di akhir penjelajahan para dewa, tidak ada keberadaan bintang yang ditinggalkan. Situasinya benar-benar berbeda dari harapan awal orang-orang. Perbedaan besar tidak mungkin dikatakan. Jika Anda tidak percaya pada Yesuan dan babi tua itu, mereka harus bertanya-tanya apakah mereka telah datang ke tempat yang salah. Meskipun demikian, mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran, dan mereka tertegun dan melihat sekeliling kehampaan. Ekspresi di wajah semua orang adalah semacam ekspresi gemuruh, dan ada keraguan tentang ilusi mereka sendiri. Ekspresi apa yang kamu miliki? Apakah kamu masih curiga bahwa babi tua itu salah? Hei, babi tua itu menoleh dan melihat sekeliling kerumunan. Setelah beberapa saat, mereka segera mengerti mengapa mereka begitu. Mereka tiba-tiba mengalihkan pandangan dan menoleh ke arah raungan yang keras. Suara Tuhan sekali lagi berkata, ini hanya Hong Kong. Tempat yang paling terpencil adalah akses ke tanah terlarang Suseng yang paling ideal di posisi ini. Namun, meskipun lingkungan keseluruhan dari seluruh bagian Hong Meng pada dasarnya sama, sangat jauh di kehampaan untuk melihat satu atau dua bintang yang ditinggalkan sesekali, tetapi masih luar biasa di sini. Pernahkah Anda mendengar tentang bintang sarang sumber yang membiakkan Chaos Devil? Pada awal era Hong Meng ini, ada 3.000 iblis kacau yang lahir dari kemuliaan Hong Meng, salah satunya, menciptakan dunia kelaparan di kemudian hari. Saat ini, era Hong Meng ini akan segera berakhir, dan era Hong Meng yang baru akan datang. Jadi, dalam kemuliaan yang tak berujung ini, ada 3.000 bintang sarang sumber di dunia yang akan lahir pada awal era baru. Iblis, kali ini aku akan menunggu tepi kanan galaksi, dan aku akan melihat dua dari mereka di jalan. Di sini, babi tua itu tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, hanya menepuk kepalanya dan segera mengubah mulutnya. Salah, bukan 3.000, paling banyak 2.999, karena salah satu dari mereka memimpin. Knockout telah menjadi basis aula sihir kita di bagian Hong Kong ini. Mendengar wacana ini, para petinggi aula sihir menjadi marah, dan mereka semua berteriak dan berteriak. Petik 2. Apa, aula sihir kita berada di pangkalan kemuliaan langit ini, sebenarnya adalah bintang sarang sumber. Tangan ini terlalu besar, kan? Tahun tanpa akhir dari era Hong Meng, Hong Meng dan udara virtual hanya melahirkan 3.000 setan yang kacau, jadi mereka dimenangkan oleh salah satu setan kita. Petik 2. Tidak, bintang sarang sumber yang dibesarkan adalah dewa iblis yang kacau, sangat berat, alam sama sekali tidak mungkin untuk membiarkan ikan dan naga bercampur, karena bintang sarang sumber telah menjadi markas aula sihir kita, lalu, dewa iblis kekacauan di dalam. Petik 2. Apakah ini masih digunakan? Secara alami, itu dilakukan oleh kepala. Hei, pikirkanlah, ini mengasyikkan, dan tanpa sepatah kata pun, ia membunuh dewa iblis kekacauan yang lahir di kehampaan Hong Kong. Desis, dibunuh. Itu adalah dewa iblis kekacauan yang dibesarkan oleh kehampaan Hong Meng. Apakah ini terlalu memalukan? Petik 2. Hong Meng kosong, semuanya mungkin. Meskipun kalimat ini adalah legenda, tampaknya tidak masuk akal untuk melihat masalah ini. Ya, Hong Kong kosong, semuanya mungkin. Saat seruan dan kata-kata emosional dari aula iblis tingkat tinggi berdering, wajah babi tua itu juga menunjukkan warna kemenangan. Setelah mengambil slogan itu, dia membantingnya dan berbalik sepenuhnya. Ini adalah pandangan positif, dan kemudian berkata, di masa lalu, di kekosongan tanah reruntuhan tanah, kekuatan kepala telah ditekan, karena hukum surga tidak diizinkan, di surga lingkungan besar di bawah tekanan, bahkan dengan kepala yang mempesona, tidak mungkin untuk secara paksa menerobos ke surga yang sebenarnya. Petik 2. Tetapi di bagian Hong Kong ini, ada juga penindasan hukum Hong Meng, tetapi tingkat Hong Kong dan kehampaan jauh lebih tinggi daripada dunia liar, dan yang terkuat dari surga dan bumi adalah keberadaan terkuat di dunia yang luas, tetapi di sini tetapi jauh dari itu. Jadi, selama kamu memiliki keterampilan dan bakat ini, di sini, ketika kamu mengolah kekuatanmu, kamu selalu dapat mencapai surga dan dunia. Meskipun akan ada guntur surga,
tetapi kamu tidak akan pernah menghadapi penindasan yang sombong dari kekuatan hukum Hongmeng. Petik 2. Selain itu, jangan melihat kesia-siaan ini, tetapi sebenarnya, ada peluang besar. Di sini, wajah babi tua itu juga menunjukkan warna yang menarik, mengangkat jarinya ke depan garis pandang di ujung kehampaan, dan kemudian berkata, lihat di sini, di jarak yang sangat jauh dari arah ini, ada galaksi yang indah, yang dikenal sebagai Bima Sakti, ada bintang induk yang misterius di Bima Sakti. Dikatakan bahwa dunia liar yang agung adalah perpanjangan dari bintang induk dan lahir. Pertempuran dunia sebelum tahun-tahun yang tak berujung meruntuhkan seluruh dunia liar, dan bintang induk misterius ini terbang menjauh dengan seluruh galaksi tempat ia berada. Itulah kekuatan hukum Hongmeng, membawa Bima Sakti ke sini. Sekarang, seperti semua bintang sarang sumber, galaksi tidak dapat diakses oleh membran dinding tak kasat mata. Petik 2. Lapisan film dinding tak kasat mata ini dipadatkan oleh kekuatan hukum kekosongan Hongmeng. Itu terlalu kuat, bahkan jika itu adalah keadaan surgawi sejati, itu tidak dapat dibuka dan dimasuki secara paksa. Dikatakan bahwa ketika era Hongmeng baru akan segera datang, 3.000 dewa iblis kacau yang lahir di kekosongan Hongmeng akan segera lahir, dan lapisan dinding tak kasat mata yang menutupi bidang bintang galaksi ini akan dibuka secara bersyarat, selama yang kuat bertenaga bintang yang memenuhi syarat, dapat memasukinya, dan bersaing dengan makhluk asli di Bima Sakti untuk babak baru transportasi udara era Hong Kong. Setelah berakhirnya perang persaingan gas, bidang bintang galaksi akan dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, 3.000 dewa iblis kacau yang lahir di kekosongan Hongmeng juga akan lahir, yang mewakili era Hongmeng baru ketika dibuka. Petik 2. Karena alasan ini, di tepian Bima Sakti yang luas dan jauh di kejauhan, tahun-tahun yang tak berujung ini telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sedang menunggu dua pembukaan galaksi void. Petik 2. Kekuatan yang kuat ini berbeda dari kekuatan pecahan reruntuhan tanah sebelumnya. Kalian semua berasal dari kekosongan reruntuhan-reruntuhan tanah, dan secara alami memahami pembagian tingkat kekuatan di sana. Secara umum, mengambil larangan langit sebagai contoh, itu dibagi menjadi dua kategori utama. Petik 2. Kategori pertama, segel, kaisar, dan kaisar, memerintah larangan bintang kecil, sedang, besar dan atas. Petik 2. Kategori kedua, keberadaan alam semesta, penguasa alam semesta, tertinggi alam semesta, dan 5 alam kekuatan kuno para leluhur dan para leluhur, masing-masing memerintah 5 tempat terlarang hierarkis yang kuat, masing-masing, untuk yang utama, menengah dan senior, dan atas, terlarang super kuat. Petik 2. Artinya, larangan berbintang di tanah keabadian kaisar disebut larangan bintang atas, dan tanah suci adalah sama, tetapi ini hanya tingkat kategori pertama. Yang disebut tanah terlarang yang kuat adalah yang terkuat dari 5 alam setelah keabadian kaisar, area langit berbintang tempat dia duduk. Tanah terlarang yang kuat hanyalah istilah umum. Tanah terlarang yang kuat dibagi menjadi 5 tingkat. Bagaimanapun, 5 alam utama terakhir sebelum negara surgawi, kekuatan yang diwakili oleh masing-masing wilayah besar, bahkan lebih besar lagi kesenjangannya. Kota terlarang tertinggi terletak di tanah terlarang yang kuat, untuk tanah terlarang yang utama hingga kuat. Pemilik alam semesta berada di tengah-tengah tanah terlarang yang kuat. Alam semesta adalah yang tertinggi, terletak di tanah terlarang Singkiang yang maju. Ada tanah terlarang yang kuat di kota tua alam liar, itu adalah yang teratas. Adapun orang bijak kuno, kecuali tanah terlarang yang sangat kuat, yang lain tidak cukup untuk menandingi. Petik 2. Di bagian luar reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi, meskipun ada tanah terlarang yang kuat di kategori kedua, itu pada dasarnya hanya tahap awal, tingkat menengah dan tanah terlarang yang kuat tingkat tinggi. Tanah terlarang yang kuat peringkat teratas di kota kuno para leluhur, serta tanah terlarang yang sangat kuat di zaman kuno, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan di sini, di tepi Bima Sakti di ujung langit yang ekstrim di ujung langit, apakah itu tanah terlarang para binatang buas atau tanah para penyintas, semuanya adalah tanah terlarang dan ladang bintang yang sangat kuat, yang semuanya berada di zaman kuno. Petik 2. Bahkan dikatakan bahwa ada kekuatan yang melampaui tanah terlarang yang sangat kuat dan ladang bintang. Di dalamnya, ada lingkungan surgawi yang nyata dan bahkan keberadaan yang lebih kuat, tetapi umumnya sunyi, dan mustahil untuk bangun dengan mudah. Mereka menunggu pembukaan bersyarat diafragma tak kasat mata yang melindungi seluruh galaksi dalam waktu dekat,
yang memungkinkan keturunan yang memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran untuk babak baru era Hongmeng. Dan aula ajaib kita juga merupakan tujuannya. Era Hongmeng baru akan segera dibuka. Kita tidak punya pilihan selain tidak mundur. Hanya maju, hanya untuk bersaing demi era baru udara Hongmeng, barulah kita dapat membuka era Hongmeng baru. Setelah itu, teruslah bertahan. Menurut makna kepala, base camp sarang sumber belum terekspos, jadi, setelah memasuki ruang hampa Hong Kong ini, kita hanya bisa meraihnya sendiri. Berbicara tentang ini, babi tua itu menoleh ke depan dan melihat ke ujung kehampaan di ujungnya. Orang itu berdiri dan mengayunkan kuku kanannya, tujuan, tepi kanan Bima Sakti. Maju terus. Oh, kamp pangkalan sarang sumber belum terungkap, jadi tempat untuk memasuki bagian kehampaan Hongmeng ini hanya dapat dirampok oleh kita sendiri. Melihat ke ujung ruang kosong di ujung langit, babi tua itu berkata bahwa setengah dari orang-orang berdiri, dan kuku kanan terbanting, tujuan, tepi kanan Bima Sakti. Maju, hei, setelah kalimat terakhir, dia penuh dengan kegembiraan, dan rambutnya tumbuh dengan tampilan yang panjang dan mengerikan, meskipun di negara-negara adik kuasa di tepi kanan Bima Sakti di ujung kehampaan, ada kemungkinan besar bahwa akan ada lingkungan surgawi yang nyata, dan bahkan lebih kuat daripada lingkungan surgawi. Tetapi keberadaan tingkat itu telah lama tertidur di sarang kosong mereka sendiri, kecuali galaksi sepenuhnya terbuka, atau bersyarat, mereka tidak akan bangun. Esensi babi tua awalnya adalah penduduk asli Hong Kong, dan dia akrab dengan tepi kanan galaksi. Dalam keadaan normal, di antara kekuatan terkuat di tepi kanan Bima Sakti, paling banyak, beberapa kekuatan kuno dari para leluhur dan para leluhur dari para leluhur sedang duduk di kota. Bahkan puncak dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, yaitu, setengah langkah surga dan bumi, langkah. Ini, keberadaan level-level ini, alasan mengapa mereka berjongkok di tepi kanan galaksi, satu-satunya tujuan hanyalah bintang galaksi, mereka hanya tertarik pada masalah ini. Adapun perselisihan sekuler lainnya, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka merasakannya, dan mereka malas untuk mengerti. Lebih baik terus mundur, menyimpan dan meningkatkan kekuatan mereka, dan mempersiapkan pembukaan bintang galaksi di masa depan. Karena alasan ini, ketika Yesuan ada di sini, dia bisa menyapu segi 8 seperti konjak, dan orang-orang yang menggerakkan separuh kecil tepi kanan Bima Sakti membara dan membara. Adapun, kura-kura raksasa virtual, kali ini, setelah menemukan bahwa Yesuan mampu memurnikan Tian Dao Bao dan tingkat 30, untuk mengumpulkan esensi dewa, dia juga menghancurkan seluruh tepi kanan galaksi sendirian, dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Monster tua yang konyol itu gelisah dan telah melarikan diri ke dalam kehampaan, bahwa pada saat itu, tepi besar di sisi kanan galaksi, bahkan monster tua yang terlantar tidak dapat ditemukan, duduk di kekuatan terkuat dari yang terkuat, tetapi juga kekuatan kuno. Ini, ketika semuanya terjadi, babi tua itu ada di cekungan. Ini, jadi sangat jelas, meskipun. Namun, dia pergi sebentar, tetapi sekarang dia telah kembali lagi, dan kultivasinya sendiri berada dalam keadaan darah dan sihir babi ajaib, tetapi telah mencapai tahap kebesaran 9 langkah yang tidak masuk akal, yaitu, surga setengah langkah. Itu, ketika Qian Yexuan menghancurkan separuh kecil tepi kanan Bima Sakti dengan identitas berbintang dan ganas, dia tidak cukup kuat untuk mengolah kekuatannya. Bahkan ketika raksasa virtual menyiksa seluruh tepi kanan galaksi, itu hanya kesempurnaan agung tingkat ke-9. Tanpa alasan, dengan pengembalian ini, babi tua itu penuh dengan antusiasme. Kura-kura raksasa Void pasti berjongkok di tepi kanan Bima Sakti. Dia miliknya sendiri, dan tidak perlu mempertimbangkannya. Selain kura-kura raksasa kosong, di antara banyak kekuatan kuat di tepi kanan seluruh galaksi, tidak ada yang namanya tertinggi kuno yang sakral. Dengan kultivasinya yang kuat saat ini, tepi kanan hanya menyapu ritme 8 sisi, merebut tanah terlarang yang kuat di belakang 6 aula besar iblis sama sekali bebas stres. Tidak perlu terlalu banyak perencanaan dan pengaturan. Menurutnya, cukup membunuh pasukan secara langsung dengan pasukan. Jika Anda melihat daratan, Anda dapat menyerangnya secara langsung. Gemuruh, dentuman, hei, oh, dengan suara tamparan di udara, di 6 korps kosong aula udara abadi dan jauh, kapal perang, benteng, colokan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan para prajurit serta binatang buas bergegas ke depan. Pada saat ini, kapal perang meraung, kapal perang hancur, binatang buas meraung,
dan 6 resimen besar kuil iblis seperti gelombang besar di kehampaan, melonjak dan maju menuju kecepatan. Namun, apakah itu esensi babi tua, atau istana hitam dari 7 Yanxia yang agung, kali ini tidak memimpin di depan, tetapi mundur ke belakang 6 legiun utama, diikuti oleh di belakang. Karena pada saat ini, arah 6 korps utama kuil sihir adalah menuju ke tepi kanan Bima Sakti. Setelah tiba di sana, akan ada tepi kanan yang cocok untuk kekuatan yang kuat, yang akan menjadi target kunci aula besar. Artinya, kuil iblis hari ini akan menuju medan perang. Namun, di medan perang, pemimpin tingkat tinggi yang memimpin tentu saja tidak punya alasan untuk terburu-buru di depan pertempuran. Sesuai dengan praktik yang biasa, ia duduk di barisan terakhir pasukan dan mengeluarkan perintah. Adapun 6 legiun utama di depan, jubah hitam dari aliansi para penyintas asli adalah pelatih perbatasan kota. Selain itu, di dalam 6 legiun juga ada pemimpin tingkat tinggi yang memimpin, dan komandan tingkat pertama memberi perintah. Perang Dunia Pertama sangat penting bagi kuil iblis, karena ini adalah pertempuran pertama aula besar yang memasuki Hong Kong ini. Jika menang dalam pertempuran, ia menempati ladang bintang yang dimiliki oleh kekuatan yang kuat sebagai tempat tinggal. Dalam pertempuran energi alam pertama, nama aula sihir dimulai, dan seluruh bank memenangkan rasa hormat di tepi kanan galaksi yang luas dan tak berdosa. Jika bisa dikalahkan, situasinya akan sangat berbeda. Pada saat itu, aula sihir akan musnah. Ketika pertama kali datang, itu akan dipandang rendah. Dampak masa depan akan sangat luas. Oleh karena itu, pertempuran ini hanya dapat menang dan tidak mengalahkan pasukan aula besar. Poin ini, esensi babi tua itu jelas-jelas, tetapi dia juga bebas stres. Saat ini, tepi kanan Bima Sakti bahkan bukan yang tertinggi yang sepi. Pasukan aula sihir membuatnya duduk di kota, ingin kalah, itu sulit. Seluruh barisan pasukan kuil iblis terlalu besar. 6 legiun, masing-masing dengan kekuatan militer yang kuat, sekarang tersebar di kehampaan, dan baik di sekitar maupun di sekitar, semuanya menyebar ke ujung garis. Pandang, barisan pasukan yang begitu besar, meskipun tidak lambat, terbatas. Oleh karena itu, bahkan jika seluruh pasukan tidak berhenti sejenak, mengunci ke satu arah dan berlari kencang di kehampaan, butuh lebih dari sebulan untuk akhirnya mencapai tepi kanan galaksi. 200 miliar mil di depan, Hong Kong asli dan udara virtual yang selalu tak terkalahkan, tiba-tiba muncul cahaya terang, awalnya hanya sebuah garis, tetapi segera, dengan 6 pasukan utama aula sihir terus maju, garis cahaya ini secara bertahap tumbuh. Ketika pasukan itu hanya sekitar 150 miliar mil jauhnya dari tepi kanan Bima Sakti, itu sudah menjadi galaksi bertabur bintang yang terlihat. Sungai berbintang sangat luas, dan kiri dan kanan telah menyebar ke ujung garis pandang, dan tidak ada margin. Pada saat ini, bagian depan pasukan yang berbaris hanyalah simpul ketiga-ketiga di bagian kiri tepi kanan galaksi. Pada posisi simpul ini, terdapat tanah terlarang yang kuat. Pada awalnya, terdapat 2 kota kuno tertinggi. Kemudian, mereka dibunuh oleh kura-kura raksasa berongga, dan yang lainnya melarikan diri. Ketika babi tua itu dipisahkan dari Yesuan di kehampaan Hong Kong, ketika ia pergi ke bagian reruntuhan-reruntuhan hutan belantara, hanya beberapa kekuatan kuno yang berada di tempat terlarang. Babi tua hari ini tidak ada di mata. Raungan, petik 2. Oh, biarkan. Apa yang terjadi padanya adalah bahwa dengan mendekatnya pasukan aula besar, kijang ajaib di depan 550 juta mil di depan tanah terlarang, tiba-tiba datang beberapa raungan yang mengejutkan, dari napas, semuanya menggelikan, raungan. Oh, dengan mendekatnya pasukan kuil iblis, di dalam tanah terlarang musuh yang berjarak 150 miliar mil di depan, tiba-tiba terdengar beberapa teriakan mengerikan, dan dari napasnya terasa bahwa semuanya menggelikan. Kemudian, ada lebih dari selusin sosok yang bergegas keluar dari kota terlarang di depan tanah terlarang. Lebih dari selusin sosok semuanya adalah binatang bertabur bintang, keempatnya memimpin, napas tubuh yang diperbaiki sangat tak tertandingi, dan semuanya telah memasuki hutan belantara. Namun, itu hanya aneh dan tidak masuk akal di tahap awal dan tengah. Yang terkuat hanya urutan keempat, dan lebih dari 10 sosok di belakang keempat monster tua yang menggelikan semuanya liar dan kuat. Lebih dari selusin binatang buas berskala besar memiliki garis keturunan yang berbeda, terutama di belakang lusinan kekuatan kuno, dalam bentuk yang berbeda, tidak dapat menemukan 2 dengan darah yang sama,
tampaknya melekat pada antelop ajaib kelompok etnis tanah terlarang. Adapun 4 kepala paling depan dari kesalahan lama, ada 3 kepala yang merupakan antelop ajaib. Bentuk tubuhnya 10 juta mil, dan seluruh tubuhnya gelap, tetapi ada sepasang tanduk berdarah, yang cukup jelas. Aneh konyol lainnya adalah burung ganas dengan kepala seperti kucing dan sosok perawakan. Sangat cocok untuk kepala kucing. Kalajengking kepala kucing ini juga harus menjadi orang luar. Kekuatannya ada di tingkat tengah dari 4 kesalahan konyol. Itu bukan tingkat berikutnya. Itu adalah tahap kedua dari yang konyol, dan itu masih selangkah lagi dari puncak awal. Pada saat ini, ketika bentuk tubuh bergegas keluar dari tanah terlarang antelop ajaib, lusinan kekuatan kuat dan monster tua yang konyol ini, segera meluncurkan kecepatan, dan datang ke sisi ini. Lagi pula, ada lebih dari selusin kekuatan kuno dan monster tua yang konyol, dan pada saat yang sama, momentumnya dapat dibayangkan. Dan, pada saat ini, di aula hitam di belakang pasukan aula besar, 7 perbaikan besar tidak muncul, dan napas tidak menyebar. Paket, termasuk esensi babi tua, juga memasuki colokan bintang super di belakang pasukan, napas yang sama tidak jelas. Karena itu, lusinan kekuatan yang kuat dan kekuatan konyol ini memobilisasi kekuatan tubuh, mengolahnya menjadi napas, dan langsung berkumpul bersama menjadi tekanan yang kuat, tersapu tanpa terlihat, akan menjadi saat ini 6 korps utama dari Magic Hall sedang menjulang. Di bawah pertahanan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 6 legiun semuanya dikalahkan, dan pasukan Magic Hall, yang awalnya berlari kencang ke depan, juga berhenti di kehampaan. Terbalik, itu bukan pengecut, itu adalah refleksi yang sepenuhnya bersyarat. Bagaimanapun, 4 kekuatan tak berdosa dan tertinggi dari 4 kuno dan reruntuhan para leluhur semuanya terlalu mengerikan. Selain jubah hitam seluruh pasukan, yang terkuat hanya selusin kekuatan bangsawan. Dalam menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, yang tak terlihat menyapu tubuh, reaksi ini adalah yang seharusnya. Pada saat ini, menghadapi semua hal di depanku, para pemimpin teratas dari 6 korps utama aula sihir semuanya bodoh. Pertama, ketika saya mulai, babi tua Jing telah mengatakannya di depan umum. Dalam keadaan normal, di antara kekuatan terkuat di tepi kanan galaksi, paling banyak, beberapa kekuatan kuno dan para leluhur duduk di kota. Sangat jarang untuk melihat bahkan akhir dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, yaitu, surga setengah langkah, keberadaan tingkat itu, alasan mengapa stagnasi tahun-tahun yang tak berujung di tepi kanan Bima Sakti, satu-satunya tujuan hanyalah bintang galaksi. Kami hanya tertarik pada masalah ini. Adapun pertikaian duniawi lainnya, bahkan jika kita mengetahuinya, kita merasakannya, dan kita malas. Jangan, jika Anda terus mundur, simpan dan tingkatkan kekuatan Anda, bersiaplah untuk pembukaan bintang galaksi di masa depan, dan terlebih lagi, ketika pemilik kuil iblis, Yesuan Sang, belum mencapai posisi yang hancur, ia telah menyapu segi 8 sebagai konjak, dan orang-orang yang mengaduk separuh kecil tepi kanan Bima Sakti membara, karena ini adalah pertarungan yang sengit. Kemudian, kura-kura raksasa berongga datang ke kehampaan ini, dan pernah menghancurkan seluruh tepi kanan Bima Sakti sendirian, dan monster tua yang konyol dalam segudang kekuatan yang kuat melarikan diri ke dalam kehampaan. Setelah itu, tepi Bima Sakti yang besar ini tidak dapat menemukan bahkan monster tua veteran. Orang terkuat yang duduk di salah satu kekuatan paling kuat hanyalah kekuatan orang dahulu, dan itu tidak cukup untuk ditakuti. Seperti, baru lebih dari sebulan sekarang. Kata-kata ini masih ada di telinga. Bahkan seluruh pasukan kuil iblis belum mencapai tepi kanan galaksi. Masih ada jarak kosong sejauh 150 miliar mil di depan. Namun tepat di area terlarang di depan pasukan, telah ada 4 monster tua yang kuat dan vulgar. Di area terlarang lainnya yang berdekatan dengannya, jelas bahwa situasinya tidak akan lebih buruk. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak, dan anggota tingkat tinggi dari 6 legiun utama semuanya tanpa sadar menoleh ke kekosongan belakang, dan wajah mereka tampak aneh, dan ada sedikit kesedihan dan kesedihan. Babi mati ini terlalu tidak bisa diandalkan. Setelah itu, kata-katanya berubah menjadi akhir, dan paling banyak setengahnya dipercaya. Raung, petik 2, hei. Pada saat ini, kenyamanan sebelumnya sekali lagi membawa suara horor dan teriakan. Melihatnya, lusinan kekuatan kuno dan permata konyol yang bergegas keluar dari pedalaman dari elang suci bergegas di bawah kecepatan pasukan,
dan mereka dengan cepat mendekat, dan postur mereka berakhir dengan tiba-tiba, dan mereka menyerah pada 50 miliar yang berlawanan. Kekosongan gelap di luar dan di dalam. Kemudian, lebih dari selusin binatang besar dan kuat, sepasang kalajengking ganas, dan kalajengking suci. Terbuka di langit. 1. Setelah perjalanan pulang pergi, suara Tuhan mereka tiba-tiba terdengar, menutupi kekosongan. Pasukan mana kekuatan ini? Kelihatannya bagus sekali. Hentikan matamu. Aneh saja, naga dan ular bercampur, kapan para penyintas benar-benar bercampur dengan binatang buas. Dan aku masih tidak melihat perbedaan antara yang primer dan yang sekunder. Tampaknya itu adalah keberadaan yang setara. Binatang buas mana di tepi kanan Bima Sakti yang telah bergabung dengan medan bintang para penyintas. Itu dikumpulkan menjadi pasukan besar untuk mendekati tanah terlarangku. Apa maksudnya, mendekati? Kata ini sepertinya tidak tepat. Ini jelas pasukan campuran, suaranya sangat populer, tetapi hanya ada selusin kekuatan bangsawan dan eksentrik yang putus asa, dan satu-satunya monster konyol, sebenarnya itu hanya langkah kedua dari kehancuran. Atas dasar kekuatan ini, mengapa saya harus mengakui kijang ajaib saya untuk melarang tanah? Bukannya mereka datang dari negara yang dipenjara. Jika mereka melihat dewa, lebih baik mengatakan bahwa mereka datang untuk mati. Tidak cukup untuk mengirim makanan mati. Paling-paling, hidangannya tidak enak. Tidak begitu enak. Itu bukan meja, tetapi mereka yang penampilannya aneh, belum pernah melihat sisa-sisa di kapal perang, tetapi mereka jelas atmosfer energi yang kaya. Seharusnya ada sejumlah besar sumber daya budidaya, jadi, bukan untuk memberi kita kijang ajaib untuk mengirim makanan, apa yang bisa. Petik 2. Hei, mengirim makanan, kedengarannya cukup memuaskan bagi dewa. Petik 2. Apapun tujuan mereka, karena mereka sudah ada di sini, tidak perlu pergi lagi hari ini. Semua orang, baik yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno atau binatang buas dari bintang-bintang, termasuk mereka yang eksentrik, tertinggal. Raungan. Petik 2. Oh, ketika suara itu baru saja jatuh, jeritan itu tiba-tiba muncul lagi, dan lebih dari selusin binatang buas yang kuat di belakang keempat kepala penyanyi tua itu, menjerit dan bergegas keluar pada saat yang sama, tidak peduli apa tujuan mereka, karena mereka sudah ada di sini, tidak perlu pergi hari ini. Semua orang, apakah mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para leluhur atau binatang buas berbintang, termasuk para pendeta aneh, semuanya tertinggal. Raungan. Oh, saat suara para dewa dari keempat orang aneh konyol itu jatuh, lebih dari selusin binatang buas di belakang mereka menjerit, dan mereka bergegas keluar pada saat yang sama, tidak. Perlu dikatakan, tindakan seperti itu terlalu sombong, dan pasukan Aula besar, yang berjarak setengah miliar mil dari mereka, tidak lagi berada dalam kehampaan. Dan, di antara 6 legiun, setidaknya ada selusin kekuatan kuno dan absurd tingkat kedua, tetapi orang-orang tua dari tanah terlarang kijang ajaib sebenarnya hanya mengirim lebih dari selusin kekuatan kuno, dan mereka ingin menekan seluruh pasukan Aula sihir dan mengembalikannya ke pangkalan kijang ajaib. Ini hanyalah pengabaian buah merah, itu menjengkelkan. Di belakang pasukan, apakah itu esensi babi tua atau 7 perbaikan besar di Istana Hitam, tidak ada suara, bahkan napas pun tidak menyebar, tetapi sengaja membuat konvergensi, agar tidak keempat gurun di depan kehampaan kesalahan lama itu mengejutkan. Itu hanya selusin atau lebih kekuatan kuno. Mereka tidak membutuhkannya untuk menembak sama sekali, bahkan jubah hitam tidak diperlukan, termasuk lusinan kekuatan kuno di 6 korps utama kuil sihir. Jika 6 korps utama Aula sihir tidak dapat mengatasi lusinan kekuatan kuno ini, jadi pasukan yang agung, kiri dan kanan semuanya berada di ujung garis pandang, dan apa signifikansi praktisnya? Dapat dikatakan bahwa apakah itu denda babi tua atau 7 perbaikan besar di Istana Hitam, mereka semua siap untuk melihat bagaimana 6 resimen utama akan tampil. 5. Jarak puluhan miliar mil tampaknya sangat jauh, tetapi bagi kekuatan kuno di alam liar, itu bukan apa-apa, dan itu penuh dengan kekuatan, tetapi dapat dicapai dalam sekejap. Pada saat ini, binatang buas yang kuat dari lebih dari selusin tempat kuno dan kuat di kekosongan udara datang dengan tiba-tiba. Dalam waktu singkat, mereka telah menjatuhkan jarak kekosongan 10 miliar mil di belakang mereka, dan mereka akan segera dekat. Petik 2. Boom, boom. Pada saat ini juga pasukan kuil iblis, yang dibuka di kekosongan, juga merespons di tempat pertama. 1.
Pasukan perang spiritual yang terdiri dari 100.000 panglima perang berwarna darah berdiameter 300.000 meter, bergegas keluar dari pasukan Tianhe, dan semua lonceng besar panglima perang dengan cepat berputar, dipisahkan oleh kekosongan alam semesta yang jauh. Selusin atau lebih jeritan tua yang vulgar datang dari depan. Hitungan mundur tembakan, 3, 2, pemboman. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, iblis kontemporer, Mo, bertanya ke langit dan dengan marah memberi perintah. Dalam peperangan spiritual yang berkekuatan 100.000 orang, ribuan simpul sarang lebah menyala pada saat yang sama, dan energi ditransmisikan dalam pipa penghubung yang terhubung rapat. Di antara ribuan kapal perang simpul tipe sarang lebah berukuran 3 km ada sejumlah besar orang kuat iblis. Di dalam setiap simpul sarang, akan ada seorang pendeta tinggi dari kelompok iblis atau kota tingkat tinggi tempat keluarga kerajaan pandai dalam kekuatan spiritual. Jadi dibagi, pada dasarnya setiap puluhan ribu kapal perang sarang lebah berdiameter di kapal perang tipe sarang lebah sepanjang 3 km. Di bawah komando pendeta tinggi atau pusat kekuatan kerajaan iblis yang duduk di kapal perang, mereka akan sepenuhnya memobilisasi inti magis di otak, mengerahkan kekuatan spiritual, dan mengumpulkan semua kekuatan spiritual dalam sekejap. Kekuatan spiritual ini akan berubah menjadi denyut tak terlihat yang kuat, yang terhubung ke tabung material khusus yang sangat besar dari sebuah simpul, yang menyatu menuju lapisan dalam dari lapisan terkecil mulut lonceng. Setelah semuanya selesai, semua denyut kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh ribuan simpul ini akan berada di tangan 9 iblis dan pusat kekuatan kerajaan yang duduk di sarang 9 simpul di lapisan terompet terkecil. Perintah komandan pasukan, meledak dalam satu gerakan. Ini, pasti pembunuh besar. Tidak, bentuk badai kekuatan spiritual akan diperkuat oleh 9 lapisan lonceng pada saat bergegas keluar, membentuk badai roh tingkat bintang yang mengerikan dan tak terlihat. Membunuh kapal perang musuh di kam yang berlawanan secara tak terlihat, dapat dikatakan bahwa itu tidak mungkin untuk dicegah. Tidak ada cara untuk melarikan diri, karena bagian depan pasukan perang yang luas, penggemar besar keluasan dan kepolosan, termasuk dalam area serangan. Meskipun Legiun Iblis hanya mengirim 100.000 peperangan spiritual kali ini, masing-masing dari mereka dapat membunuh sebagian besar ledakan. Roh yang keluar tidak terlihat dan lebih rendah, dan tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan perisai energi kapal perang, benteng atau benteng tidak berguna. Pada saat ini, dengan suara kaisar iblis kontemporer Mo Tiantian, 100.000 peperangan spiritual di kekosongan langit, akhirnya mengeluarkan raungan yang mengerikan. Hei, suara-suara mengerikan itu memekakkan telinga, dan gelombang pasang yang tak terlihat seperti langit berbintang menyembur keluar dari simpul inti, dan terus membesar di sepanjang cincin 9 lapis luar perang spiritual. Setelah jatuhnya laut, kekuatan tak terlihat yang mengerikan, mengamuk di depan. Petik 2, oh lala, boom, petik 2, booming, ada ketegangan, langit kosong di depan, dan ledakan besar suara retakan padat seperti hujan telah berakhir, dan itu luar biasa. Visi, dalam barisan, kekosongan puluhan miliar mil terkoyak, dan banyak kekosongan mengalir keluar dari langit. Kekuatan semacam ini, jika itu adalah perang spiritual sebelumnya, sama sekali tidak mungkin, setidaknya jangkauan efektif. Sama sekali tidak mencapai level ratusan juta mil ini. Selama ini, kelompok iblis sepenuhnya mengembangkan perang spiritual lara. Dari luar, peperangan spiritual 100.000 sangat berbeda dari masa lalu, meskipun masih tidak dapat mengubah roh dengan Yesuan. Dibandingkan dengan perang, tetapi dibandingkan dengan benteng umum dengan diameter 100.000 meter, itu benar-benar keluar dari level yang sama. Hanya gelombang tembakan, alam semesta puluhan miliar mil jauhnya dari keruntuhan alam semesta, di mana beberapa retakan kekosongan besar, sejumlah besar turbulensi kekosongan secara langsung membentuk pusaran berongga seperti lubang hitam. Dengan pusaran kekosongan ini tiba-tiba muncul, dan kekuatan penghisap horor yang tak terlihat menyebar seketika, dan sekejap mata menelan beberapa monster kekuatan besar, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kehampaan, diasingkan, dan menghilang sepenuhnya. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kehampaan di Hongmeng, dan ketika retakan muncul, mereka dengan cepat diperbaiki dan dijembatani di bawah pengaruh hukum Hongmeng. Kecepatannya sangat cepat, tetapi beberapa kekuatan kuno ditelan dalam waktu singkat. Jelas tidak akan kembali. Ada total 12 kekuatan kuno yang menghantam dengan keras dari sisi langit yang berlawanan. Sekarang, prajurit iblis telah melakukan tendangan voli sekali dan memecahkan setengahnya dalam sekejap.
6 kekuatan kuno yang tersisa di bawah reruntuhan juga berlumuran darah dan terluka oleh orang-orang. Jelas, tidak ada lagi pertempuran. Menghadapi pemandangan ini, keempat monster tua konyol di sisi berlawanan dari puluhan miliar pembunuhan imajiner itu tercengang dan berbisik pada diri mereka sendiri. Hei! Bagaimana ini? Baru saja, apa yang terjadi? Hei! Bagaimana ini? Baru saja, apa yang terjadi? Hanya satu pukulan, 12 kekuatan kuno yang datang dari kekosongan di sisi berlawanan langit dipecahkan setengah oleh satu di bawah tembakan Raja Perang Iblis. Bahkan 6 kekuatan kuno yang tersisa, tetapi juga bentuk tubuh dan darah, mengalami cedera ringan, tampaknya tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Permukaan. Untuk adegan aneh ini, keempat gek tua konyol yang berjongkok dalam puluhan miliar mil di kejauhan tercengang. Salah satu dari mereka tertegun dan berbisik, seperti mimpi buruk ketat. Kemudian, keempat orang itu tercengang pada saat yang sama, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka menghela nafas dingin dan berseru marah. Sial, ini bukan pertempuran untuk orang-orang yang baik hati. Aku belum pernah mendengar tentang jenis kapal perang sisa ini. Kekuatannya terlalu kuat, dan jelas-jelas bertempur untuk membunuh. Ini adalah pasukan pembunuh yang besar. Orang luar itu pasti orang luar. Itu harus dari pesawat tertentu yang tidak dikenal. Karena peradaban yang berbeda, itu adalah hal yang sangat aneh. Sangat disayangkan bahwa meskipun benda ini tidak buruk, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya hanyalah keterampilan tunggal. Barisan orang luar ini sangat besar, dan tidak dapat menahan 4 tembakan tertinggi kuno. Tidak perlu mengatakan apa-apa, segera tembak, gerombolanku dilarang, tetapi mereka harus membayar harganya. Tetapi kapal perang aneh ini tampaknya memiliki beberapa nilai penelitian, tidak perlu menghancurkannya, akan berada di pasukan alien ini monster tua yang konyol dibunuh dan melampiaskan amarah mereka, dan sisanya dibawa kembali ke tempat terlarang. Raungan, petik 2. Oh, gemuruh, kebanyakan. Setelah itu, keempat orang yang konyol itu semua berteriak dan menjerit, dan kekuatan tubuh dilarikan ke ekstrim, dan atmosfer mengamuk, dan kuil-kuil ajaib yang dipisahkan oleh jarak virtual 50 miliar mil datang. Meskipun Legiun Iblis yang kita lihat hanya memiliki satu jubah hitam dan telah pensiun, itu hanya absurditas tingkat kedua. Namun, untuk memastikan pemboman, 4 orang harus bergandengan tangan dan bertarung satu sama lain. Yang konyol dan sulit dibunuh, pada dasarnya memiliki cara dasar untuk menyelamatkan nyawa, dan kekuatan mereka berempat lebih kuat daripada jubah hitam, tetapi cukup terbatas, dan tidak memiliki keuntungan yang sepenuhnya luar biasa. Seperti, jika hanya 1 atau 2 orang yang dikirim, tidak mungkin untuk memastikan hasil perang. Sangat mungkin mereka akan dibawa pergi oleh jubah hitam. Hasil ini bukan yang ingin mereka lihat. Oleh karena itu, keempat orang itu keluar bersama-sama. Artinya, adegan ini sudah ada sejak jubah hitam, tetapi dia tidak takut, dan tidak menyebutkan 7 perbaikan besar. Di bintang super di belakang istana sihir, ada juga puncak sempurna agung tingkat 9. Rasa hormat, itu adalah setengah langkah sejati. Meskipun barang-barang bagus babi tidak dapat diandalkan, tetapi kultivasi surgawi setengah langkah masih kurang kuat. Tentu saja, bahkan jika itu adalah setengah langkah, tidak mungkin untuk menggunakan musuh 4, dan keempat limbah akan berlawanan. Pada awal pemerintahan, semua monster tua vulgar di tengah periode semuanya terbunuh. Bahkan jika pihak lain berhati-hati dan memiliki kesiapan, di bawah pertempuran frontal, babi-babi tua tidak memiliki cara khusus, meskipun mereka dapat dihancurkan sepenuhnya, tetapi tidak mungkin mereka akan sepenuhnya membunuh salah satu dari mereka. Terlalu sulit untuk membunuh Supreme kuno, dan masing-masing memiliki warisannya sendiri. Ini juga merupakan penghinaan diri, tetapi lebih jelas daripada orang lain. Tampaknya, ayam jantan tua itu belum muncul di masa lalu, dan bahkan napasnya belum menyebar. Seharusnya menunggu kesempatan untuk menemukan 4 monster konyol itu. Kesempatan, dia, bukanlah tubuh utama olah sihir, Yesuan, yang memiliki kekuatan untuk memaksa ketangguhan api 9 warna Senong di tangan para dewa dan reruntuhan alam yang sama. Jika Anda ingin mencapai pemboman, Anda hanya dapat menggunakan anti pencurian semacam ini. Metode serangan diam-diam, ini tidak perlu malu. Itu sama kuatnya dengan kura-kura raksasa. Bukankah itu sama ketika memburu monster kejam di bintang terlarang dan bintang Singkiang di tepi kanan galaksi ini? Dia sendiri telah berjongkok di kekosongan tak dikenal lainnya, hanya untuk menangkap napas monster tua yang konyol,
menguncinya secara diam-diam, lalu tiba-tiba menembak. Tidak, bahkan jika itu adalah keberadaan level kura-kura raksasa kosong, jika harus menghadapi dan membunuh monster tua yang malas, situasi awal mungkin masih bisa dihabiskan olehnya, tetapi selama berada di tengah gurun, bahkan jika disalahgunakan lagi pada dasarnya, tidak ada kemungkinan untuk dihancurkan sepenuhnya, meskipun. Namun, bahkan jika itu adalah babi tua, tidak mungkin untuk membunuh keempat kejahatan lama yang datang dari depan, tetapi jika dia mengintip, masih mungkin untuk membunuh satu atau dua. Namun, jubah hitam harus bekerja sama dengannya. Dia juga hidup sangat lama. Meskipun dia tidak berkomunikasi dengan babi tua, dia sudah menebak rencananya. Ya, jadi, saat ini, saya melihat raungan di bawah murka keempat reruntuhan yang berlawanan, dan kemudian bergegas pada saat yang sama, kemuliaan kejam jubah hitam itu menyala, dan lonceng perunggu digantung di gelombang. Di bagian atas kepala, tirai tipis akan dituangkan untuk melindungi tubuh, ketat. Kemudian tangan kanan berbalik lagi, dan tombak pendek muncul di tangan kanan, dan kemudian bahunya bergoyang, langsung bergegas ke depan. Di antara mata, sosoknya telah bergegas keluar dari aula besar iblis, ke alam semesta miliaran mil di depan langit, untuk menghindari 6 resimen utama kuil dalam pertempuran lanjutan. Bagaimanapun, ini adalah perang tingkat vulgar, dan kekuatan 6 legiun itu kuat. Bagaimanapun, itu hanya tingkat kekuatan di tingkat reguler. Begitu energi kekerasan dari kesalahan konyol itu mengamuk, kapal perang dari 6 legiun, Starship dan Stars benar-benar tak tertahankan. Melihat pemandangan ini, aku berteriak dari 4 orang tua konyol dari sisi langit yang berlawanan, dan kemudian tertawa pada saat yang sama, kecepatan kaki tidak berhenti, tetapi wajah menunjukkan warna yang menyeramkan, suara terbanting di gigi. Petik 2. Hahaha, melihat tidak, teman berjubah hitam benar-benar bergegas keluar dari pasukan sendirian, dan juga mengorbankan lonceng perunggu di atas kepala, memegang tombak. Ini jelas ritme menunggu pertempuran positif denganku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Oh, tidak bisakah kau mengatakan itu? Mungkin orang telah menyembunyikan kultivasi. Tampaknya tingkat kedua yang tidak masuk akal. Sebenarnya, itu adalah surga setengah langkah sempurna 9 langkah, tidak diketahui. Bahkan jika itu adalah setengah langkah sempurna tingkat 9, bagaimana bisa, sama seperti pantatnya, dia ceroboh. Hahaha, wacana penggemar terlalu kasar, terutama di kalimat terakhir, secara langsung merangsang esensi babi tua, dan memikirkan eksentrik berkepala 4, setengah baya, konyol, sebenarnya berani menjadi pemimpin kesempurnaan agung 9 langkah. Ini sama sekali tidak untuk menempatkan diri di mata, hati babi tua itu akan langsung meledak menjadi kemarahan yang tak terbatas. Tidak ragu lagi, bahkan jika dia membuat beberapa tembus pandang di dalam tubuh, dia tetap berada di tahap ketiga padang pasir, dan kemudian dia bergegas keluar. Dari sudut pandang, sepasang kuku depan terbanting dan menggeram, "Hei, babi tua di sini, siapa yang berani melepaskan?" "Hei, ada babi tua di sini, siapa yang berani melepaskannya?" Raungan, kultivasi diri berkepala 4 adalah orang tua konyol yang baru berada di tahap awal dan menengah. Dia berani berada di singgasana kesempurnaan agung tingkat ke-9. Ini sama sekali tidak menempatkan dirinya di mata, dan hati babi tua itu dalam sekejap. Ada kemarahan yang tak terbatas. Tidak ragu lagi, dia membuat atmosfer perbaikan tubuh yang tidak terlihat untuk pertama kalinya, dan tetap berada dalam situasi tingkat ketiga yang konyol, lalu bergoyang, dan langsung keluar dari colokan bintang super. Keluar, sekarang di kehampaan alam semesta di luar bintang-bintang, orang-orang berdiri, sepasang kaki depan terbanting, berteriak keras, menjerit. Belum lagi, dia selalu disembunyikan dan dikultivasikan sebagai napas. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergegas keluar dari bintang super di belakang aula utama aula sihir. Sepasang kuku besi terbanting dan berteriak keras, dan sudah terlambat untuk mencegahnya. Saya dikejutkan oleh 4 monster tua konyol yang dilarang oleh Kijang Ajaib. Hampir tanpa sadar, mata keempat konyol ini keanehan dipindahkan secara bersamaan, dan babi-babi tua itu tercengang, terutama setelah merasakan disintegrasi tubuhnya. Petik 2. Babi tua berkulit hitam sialan. Apakah kamu sekarat? Pintu besar ini hampir membuat orang tua itu takut. Tetapi orang ketiga yang konyol itu berani melakukannya. Apakah benar-benar kamu yang berani datang dan mati? Ketika aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, orang-orang konyol tingkat ketiga berani mengandalkan yang lama dan yang lama,
dan mereka belum melihat dunia. Benar saja, mereka datang dari suatu tempat kosong yang tidak diketahui. Mereka jauh dari pedalaman. Mereka terlalu bodoh. Datang dan mati, kakek dan kakekmu akan membunuhmu. Raungan, hei, keempat orang aneh yang konyol itu sengaja memacu kata-kata, dan mereka jelas ingin membuat babi-babi tua itu marah, jangan sampai dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka awalnya mengira bahwa hanya ada satu monster tua yang malas di pasukan alien misterius ini. Tetapi sekarang tampaknya jelas bahwa ada kelalaian. Mantan yang selamat yang bergegas keluar seharusnya hanya orang kedua. Bagaimanapun, dia hanyalah sampah tingkat kedua. Rasa hormat, sangat bertanggung jawab untuk memimpin pasukan besar ini di Ming, berjalan di kehampaan. Karakter 0. Satu legiun jelas merupakan babi tua kelas 3 yang konyol ini, dan ini dapat dibuktikan dengan dia bergegas keluar dari kapal perang aneh yang sangat besar di belakang legiun. Secara umum, Panglima tertinggi pasukan berbintang besar ini duduk di tempat terakhir. Karena alasan ini, meskipun mereka memiliki beberapa kecelakaan tentang penampilan babi tua itu, mereka juga telah menentukan bahwa pasukan alien misterius ini hanya dua yang konyol, benda. Sebenarnya, tebakan mereka pada dasarnya benar, karena 7 perbaikan utama tidak akan mudah muncul, ada babi tua, dan mereka tidak perlu muncul sama sekali, dan jika babi tua tidak dapat menahannya, mereka tidak masuk akal untuk muncul lagi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hanya ada 2 kehancuran dan keanehan di kota iblis. Faktanya, tidak ada banyak perbedaan. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa babi berkulit hitam yang tampaknya tidak mencolok ini diperbaiki. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Tentu saja, jarak di antara mereka masih sangat jauh. Tidak mungkin bagi babi tua untuk mengekspos perbaikan yang sebenarnya hingga saat ini. Dalam hal itu, keempat lelaki tua itu akan takut dan melarikan diri di tempat. Membunuh 1 atau 2 dari mereka sama sekali tidak mungkin. Raungan, petik 2, beraninya memukul babi, jangan lari dengan kemampuan, babi tua itu punya kuku, masukkan kalian semua ke dalam lumpur daging. Esensi babi tua tidak bodoh, tentu saja untuk melihat perhitungan pihak lain, tetapi dia tidak menyatu pada apapun, tetapi sebaliknya berbicara dalam hatinya, yang pada gilirannya dapat membuat kewaspadaan pihak lain seminimal mungkin. Setelah raungan-raungan, bahu babi tua bergoyang, dan seluruh tubuh berubah menjadi sensasi maskulin. Kultivasi tubuh tingkat ketiga didorong ke ekstrim, dan sekejap mata melintas. Dalam kehampaan, 6 pasukan besar aula besar iblis dihancurkan ke dalam kehampaan di depan pasukan. Masih tidak berhenti, kecepatannya tidak berkurang, masih bergegas ke depan, dan setelah beberapa saat, dengan wajah yang berlawanan dari semburan ajaib iblis yang melarang 4 kepala kesalahan nostalgia, jaraknya hanya kurang dari 10 miliar mil. Ini pada suatu saat, babi tua dan jubah hitam itu dengan arogan bertukar pandangan, hanya satu konfrontasi, dan sebuah konsensus dicapai dalam sekejap. Oh, tanpa ragu-ragu, lonceng kuningan yang tergantung di atas jubah hitam itu tiba-tiba menjerit, dan saat kerja itu meledak menjadi manusia emas yang kokoh, kecepatannya terlalu cepat, seperti salib kosong, langsung mengunci kepala kucing Dui melintasi miliaran mil. Budidaya kepala kucing itu sama dengan miliknya. Itu hanya tingkat absurditas kedua. Tujuan memilih jubah hitam sebagai master sangatlah normal dan tidak akan mencurigakan, tetapi faktanya, alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menahan kepala kucing itu. Kalau dia menyadari bahwa dia tidak baik, dia melarikan diri pertama kali. Burung hantu kepala kucing ini berbeda dari 3 rusa kepala lainnya. Dia burung buas. Setiap pembunuh umumnya pandai dalam kecepatan. Jika tidak ada yang terlibat, jika dia mundur, akan sulit untuk mengejarnya. Panggil. Pada saat ini, dengan lonceng kuningan tergantung di atas kepala, tirai cahaya dituangkan keluar, tersapu, dan bentuk kepala kucing diselimuti di dalamnya. Jubah hitam itu juga merupakan kilatan di tengah tangan kanan. Tombak telapak tangan yang ketat, seluruh tubuh telah berubah menjadi tembakan. Pekerjaan sesaat telah datang ke depan, mengejar kepala kucing, bertarung di udara. Ini adalah pertarungan putus asa yang sangat aneh, dengan atmosfer yang kuat dan pemandangan yang mencengangkan. Sepotong besar mesin udara virtual dalam radius 10 miliar mil kacau. Medan perang diselimuti oleh energi yang kacau dan keras, dan segera akan sulit untuk melihat jubah hitam itu. Kebodohan dan bentuk kepala kucing. Oleh karena itu, 3 kepala rusa lainnya tidak terlalu memperhatikan.
Sebenarnya, niat mereka sama. Babi-babi tua telah dibudidayakan dengan kekuatan yang baik, dan mereka telah mencapai tingkat absurditas ketiga. Untuk membunuh level eksistensi ini, ketiganya harus bergabung, dikelilingi oleh kelompok, dan kemudian bekerja sama secara diam-diam. Itu mungkin. Ini jelas membutuhkan waktu tertentu. Jika dalam perjalanan perang, jubah hitam tidak cukup baik untuk melihat pesawat, dan segera menarik diri darinya. Pada saat itu, mereka bertiga juga sangat sulit untuk dikejar. Tapi sekarang, ada kucing dan kucing untuk menahan mereka, dan mereka bertiga dapat meletakkan pikiran mereka untuk sepenuhnya mengepung babi tua berkulit hitam itu. Selama babi tua berkulit hitam itu berhasil dihancurkan, maka kepalanya akan diserahkan kepada jubah hitam yang absurd. Hasil akhirnya jelas tidak ada ketegangan, dan pihak lain tidak akan bertahan lama, sangat singkat. Pada waktunya, itu akan hancur total, otak. Di tengah-tengah pikiran-pikiran ini, tiga tangkai suci dengan cepat bertukar pandangan, seperti babi-babi tua yang telah mencapai 10 miliar mil, mereka tidak ragu-ragu, pertama kali mengelilingi, dengan bangga berteriak. Raungan, hei, babi hitam tua, kamu benar-benar tidak takut mati, berani mengambil sepasang tiga, apakah itu kulit yang tebal, dapatkah kamu menolak? Petik 2. Oh, mungkin itu karena kulit orang gatal, dan dengan tulus mencari pelecehan, ini juga mungkin.